Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Nurfadila, Sherina Eria Estalina, Novi Fitriani, Kalista Malia Fatimah, dan Rizky Ananda Hafida. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang akan membahas studi kasus tentang penerimaan bantuan bagi siswa kurang mampu menggunakan metode Fuzzy SAW atau Fuzzy Multi Attribute Decision Making Metode Simple Additive Weighting. Next. Nah, untuk metode yang digunakan pada metode SAW ini menggunakan konsep dasar SAW. Perhitungan dengan metode SAW ini dengan cara mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Contohnya dalam studi kasus ini, perhitungan untuk menentukan kriteria yaitu menggunakan atribut. Ada dua atribut yang digunakan pada metode SAW ini, yaitu atribut benefit dan atribut cost. Pada atribut benefit ini artinya semakin besar nilainya, semakin bagus. Contohnya nilai rapot. Sedangkan untuk atribut cost, semakin kecil nilainya, maka akan semakin bagus. Contoh penghasilan orang tua. Atribut benefit itu merupakan kriteria yang menguntungkan bagi perhitungan. Sedangkan atribut cost sebaliknya. Pada selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Untuk selanjutnya adalah perancangan DFD, di mana perancangan DFD itu yang pertama diagram konteks. Di dalam diagram konteks terdiri dua entitas, yaitu admin dan kepala sekolah, yang dimana admin dapat memproses data kriteria, kemudian dari proses data kriteria tersebut dapat menghasilkan data hitung, kemudian dari proses admin akan menghasilkan laporan penerima beasiswa kepada pembuat keputusan. Untuk yang selanjutnya adalah DFD level 0. Di dalam DFD level 0 ini terdiri dari dua entitas, yaitu admin dan kepala sekolah. Untuk admin dapat memproses input data user, input data siswa, input data kriteria, input data KRIP, proses perhitungan Fuzzy SAW, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan. Admin menginputkan data user, kemudian data user akan masuk dalam database user, kemudian menginputkan data siswa, kemudian akan masuk ke dalam database data siswa. Yang ketiga, admin dapat menginputkan data kriteria. Untuk data kriteria akan masuk ke dalam database kriteria. Sesudah menginputkan data yang diperlukan akan melalui proses input data KRIP, yang dimana data KRIP akan masuk ke database KRIP, kemudian akan melalui proses perhitungan Fuzzy SAW. Setelah melalui proses perhitungan Fuzzy akan ditampilkan hasil dari Fuzzy tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan laporan. Untuk laporan itu sendiri akan menghasilkan laporan dan akan diinformasikan kepada kepala sekolah. Untuk yang selanjutnya adalah DFD level 1 proses 1. Di sini terdapat entitas admin, kemudian admin menginputkan data username. Data username meliputi data user admin, data user kepala sekolah. Kemudian data username akan masuk ke dalam database user. Yang kedua,
adalah admin menginputkan data password dari admin dan data password dari kepala sekolah. Data yang diinputkan akan masuk ke dalam database tersebut. Yang selanjutnya adalah DFD level 1 proses 2. Di sini admin akan melakukan proses input calon penerima beasiswa, proses ubah calon penerima beasiswa, proses hapus calon penerima beasiswa, dan yang terakhir admin dan kepala sekolah dapat melakukan proses cari atau lihat. Yang pertama, admin menginputkan calon penerima beasiswa. Untuk yang diinputkan itu sendiri adalah nama, nomor induk, alamat, dan telepon. Kemudian data tersebut akan masuk ke dalam database data siswa. Setelah masuk ke dalam database data siswa, akan menampilkan status simpan kepada admin. Untuk proses yang ubah dan proses yang hapus akan seperti proses yang simpan, karena setelah data diinputkan dan data diproses akan ditampilkan informasi kepada admin. Dan yang terakhir adalah admin dapat mencari atau melihat calon penerima beasiswa dengan menginputkan nama dan nomor induk. Yang selanjutnya adalah DFD level 1 proses 3. Admin menginputkan penghasilan orang tua, menginputkan nilai rata-rata, menginputkan jumlah tanggungan orang tua, dan yang terakhir menginputkan presensi kehadiran. Data-data yang diinputkan akan masuk ke dalam satu database yang sama, yaitu database data kriteria. Untuk yang selanjutnya adalah DFD level 1 proses 4. Admin menginputkan data, memproses dari database script untuk menginputkan proses perhitungan penghasilan orang tua, proses perhitungan nilai rata-rata, proses perhitungan jumlah tanggungan orang tua, dan yang terakhir proses perhitungan presentasi kehadiran. Semua data yang diinputkan oleh admin akan masuk ke dalam database masing-masing. Yang pertama adalah database penghasilan orang tua, yang kedua database nilai rata-rata, yang ketiga database jumlah tanggungan orang tua, dan yang terakhir masuk ke dalam database presentasi kehadiran. Untuk yang selanjutnya adalah DFD level 1 proses 5, yang dimana database data penerima beasiswa dan database data kriteria akan menjadi satu diproses dalam pemrosesan laporan data penerimaan beasiswa. Setelah dilakukan proses tersebut akan menghasilkan laporan data penerima beasiswa, dan laporan itu akan diinformasikan kepada pembuat keputusan, yaitu kepala sekolah. Yang selanjutnya adalah ERD. Di sini memiliki 6 entitas, yaitu entitas siswa, entitas beasiswa, entitas kriteria, entitas admin, entitas kepala sekolah, dan entitas script. Untuk atributnya dapat dilihat dalam gambar. Untuk relasinya sendiri, siswa berrelasi dengan beasiswa, kemudian beasiswa berrelasi dengan kriteria. Setelah proses siswa berrelasi dengan beasiswa selesai, akan pindah ke admin. Admin berrelasi dengan beasiswa dengan relasi rekap, kemudian admin berrelasi dengan script, dan yang terakhir admin berrelasi dengan kepala sekolah.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, ini berikut ini merupakan desain interface dari aplikasi ini. Ya, ini pertama tampilan halaman loginnya, ada username dan password. Kemudian kalau kita nanti klik masuk ke halaman dashboard, ya di halaman ini ada beberapa menu seperti home, kriteria, alternatif, nilai krip, perhitungan, password, dan login. Kemudian jika lanjut Ki. Kemudian ini tampilan menu kriteria. Ada data seperti berikut yang nanti bisa menambahkan, kemudian menghapus dan mengeditnya, atau di print juga bisa. Kemudian pada tampilan menu alternatif, sama datanya bisa diedit, terdapat data nilai nama daftar seperti berikut ini. Kita bisa menambahkan juga data siswanya. Kemudian ini tampilan nilai bobot alternatif dalam menginputkan nilai mahasiswa. Seperti berikut ini datanya. Nah, di sini tampilan nilai krip ada beberapa golongan. Yang pertama ini dari penghasilan orang tua. Datanya seperti berikut. Terdapat keterangan, nilai, dan aksi untuk mengedit atau menghapusnya. Next. Kemudian ini tampilan dari nilai krip yang rata-rata nilai rapot. Terdapat keterangan, nilai, dan aksinya. Nah, di sini tampilannya menu jumlah tanggungan orang tua. Seperti berikut, terdapat keterangannya, nilai, dan aksinya. Nah, di sini tampilan menu nilai presensi kehadiran siswa. Nah, seperti ini tampilannya, keterangan, nilai, dan aksi. Dalam tampilan-tampilan berikut, terdapat juga bagian untuk menambahkan data nanti. Ini menu terakhir, yaitu menu perhitungan atau perankingan. Nah, di sini terdapat keterangan dari data-data yang sudah ditentukan dari nilai krip tadi masuk ke dalam rankingan tersebut. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Sherin. Cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.